Mencikam drone baru Iran dirancang khusus untuk targetkan kota-kota besar Israel yang siap hancur. Komandan Tinggi Militer Iran Brigadir Jenderal Qomars Haidari mengatakan Iran telah mengembangkan pesawat tak berawak atau drone jarak jauh yang dirancang khusus untuk menargetkan kota-kota Israel, seperti Tel Aviv dan Haifa. Komandan Pasukan Darat Tentara Iran membuat pernyataan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Haidari mengatakan drone Arash-2 merupakan versi terbaru dari Arash-1. Armada ini adalah penerbang unik yang telah dikembangkan untuk tujuan menghancurkan Israel. Dia juga menyatakan pesawat tak berawak itu telah diserahkan kepada pasukan darat dan kemampuannya akan dipamerkan dalam latihan militer di masa depan. Menurut Haidari, Arash-2 memiliki kemampuan yang juga unik dan dapat pulih beberapa kali hingga mencapai target. Dia menekankan bahwa mereka menunggu perintah untuk menggunakannya suatu hari nanti. Salah satu fitur utama Arash-2 adalah kemampuan pengintai dan mampu mengenai tempat yang persis sama dengan rudal balistik THAAD. Penambahan armada itu melengkapi kemampuan militer Iran yang sudah memiliki drone strategis dalam jangkauan yang berbeda, termasuk dalam jangkauan 2000 km serta rudal strategis. Haidari menjelaskan, dikutip dari Anadolu Agency, Tentara Angkatan Darat adalah kekuatan terbesar, paling lengkap dan paling beragam dalam hal teknologi dan peralatan. Dia menyinggung keberadaan kekuatan helikopter yang tidak tertandingi, mengenai kerjasama antara tentara dan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Pejabat militer itu mengatakan kedua kekuatan itu saling melengkapi, keduanya diakui sebagai bekerja dalam sinergi. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara dua musuh regional lama dengan serangan sabotase rahasia di dalam Iran dan intensifikasi serangan Israel terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah. Teheran juga menyalahkan Tel Aviv karena mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung antara negara itu dengan Washington, Amerika Serikat, yang dimediasi oleh Uni Eropa saat ini mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada akhir pekan lalu berterima kasih kepada Perancis, Inggris, dan Jerman atas ketegasan kepada Iran. Kekuatan Eropa itu menyalahkan Iran karena membahayakan pembicaraan. Namun Iran tidak berhenti untuk menciptakan drone nuklirnya dan tetap menyerang musuh bebuyutannya. Iran mulai terseret perang Rusia-Ukraina, ratusan drone tempur Teheran masuk Moskow. Perang Rusia-Ukraina tampaknya makin melebar dan Iran mulai terseret dalam pusaran konflik. Fakta ini diperkuat setelah ditemukan ratusan unit drone tempur buatan Iran masuk layanan angkatan bersenjata Rusia. Intelijen Amerika Serikat menilai pembelian ratusan drone tempur Iran oleh Moskow menandakan Rusia mulai kesulitan memproduksi sendiri mesin perangnya. Namun intelijen Amerika Serikat belum merinci jenis drone tempur apa saja yang dibeli Rusia dan Iran. Pemerintah Iran sedang bersiap untuk mengirimkan ke Rusia beberapa ratus UAV termasuk kendaraan udara tidak berawak yang mampu membawa senjata dengan jadwal yang dipercepat, kata Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, dikutip Sindo News dari laman Bulgarian Military. Menurut intelijen Amerika Serikat, sebuah rencana telah disusun antara Rusia dan Iran untuk mengimplementasikan pengiriman yang dipercepat. Kehadiran drone Iran yang baru untuk sementara akan memperkuat kemampuan Rusia di sektor kendaraan udara tidak berawak. Teheran memiliki berbagai macam kendaraan tidak berawak di angkatan bersenjatanya, misalnya drone kara besar yang dipersenjatai dengan rudal udara ke darat atau bom tipe Kian atau amunisi yang beredar, Mohajer 2N yang populer dan Mohajer 6 yang lebih besar, serta mesin Ababil 5 dan Kaman 12 digunakan untuk misi pengintaian. Kendaraan udara tidak berawak lepas landas vertikal Pelican 2 juga digunakan, serta berbagai quadcopters termasuk yang disesuaikan untuk menjatuhkan hulu ledak dan varian kamikaze. Iran adalah mitra logis saat ini yang dapat memasuk drone yang dibutuhkan oleh Rusia. Meskipun embargo senjata sampai 2 tahun lalu, Iran telah membeli senjata dari Federasi Rusia dalam beberapa dekade terakhir, sehingga memperkuat hubungan persahabatan dengan Rusia. Menurut Washington, pelatihan personil militer Rusia yang akan mengoperasikan drone Iran akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.
Iran pasok sistem pertahanan udara ke Rusia. British Guardian mengklaim bahwa melalui jaringan penyelundupan senjata Iran, Teheran memasuk Moskow dengan RPG, rudal berhasil dan sistem rudal anti pesawat Bafar 373 buatan Iran. The Guardian mengutip informasi dari Badan Intelijen Regional termasuk milisi Irak. Sistem pertahanan udara Bafar 373 Iran didasarkan pada S-300 Rusia. Menurut data teknis dan karakteristik yang diberikan, Bafar 373 adalah sistem rudal udara ke darat dengan jarak jauh. Sistem ini memiliki 2 silo rudal masing-masing dimuat dengan rudal sayap 4 Iran yang terbang sekitar 27 km tinggi dan memiliki jangkauan sekitar 300 km. Menurut para ahli Iran, sistem rudal tidak hanya berfungsi untuk mencegat pesawat tapi juga untuk menghancurkan rudal balistik. Dari informasi yang diberikan jelas bahwa di seluruh sistem rudal anti pesawat dibangun dan didorong oleh truk 8x8 dengan silo rudal dipasang di gandar belakang kendaraan. Salah satu fitur utama RH-2 adalah kemampuan pengintai dan mampu mengenai tempat yang persis sama dengan rudal balistik THAAD. Penambahan armada itu melengkapi kemampuan militer Iran yang sudah memiliki drone strategis dalam jangkauan yang berbeda, termasuk dalam jangkauan 2000 km serta rudal strategis. Haidari menjelaskan, dikutip dari Anadolu Agency, Tentara Angkatan Darat adalah kekuatan terbesar, paling lengkap dan paling beragam dalam hal teknologi dan peralatan. Dia menyinggung keberadaan kekuatan helikopter yang tidak tertandingi, mengenai kerjasama antara tentara dan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Pejabat militer itu mengatakan kedua kekuatan itu saling melengkapi, keduanya diakui sebagai bekerja dalam sinergi. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara dua musuh regional lama dengan serangan sabotase rahasia di dalam Iran dan intensifikasi serangan Israel terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah. Teheran juga menyalahkan Tel Aviv karena mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung antara negara itu dengan Washington, Amerika Serikat, yang dimediasi oleh Uni Eropa saat ini mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada akhir pekan lalu berterima kasih kepada Prancis, Inggris, dan Jerman atas ketegasan kepada Iran. Kekuatan Eropa itu menyalahkan Iran karena membahayakan pembicaraan. Namun Iran tidak berhenti untuk menciptakan drone nuklirnya dan tetap menyerang musuh bebuyutannya.